hilap, memang hilap. Kadang ya balik lagi kan, salah gua apa, ayo diomongin. Gue gitu kurang kan. apa sih selama ini nih, kalau bisa kita jadi korban nih perempuan, gue udah ngeladenin lu malam minta mie, gue buatin gitu kan, terus Walaupun gue udah ngantuk, lu minta pijit, gue pijitin, kurang apa gitu kan. Hai, welcome back di channel kita bersama saya Tika dan Hai, saya Mega. Sekarang ini pengen ngomongin apa ya? Ngomongin tentang sebenarnya kata-kata ini sudah lama, beberapa tahun yang lalu booming ngerti nggak sih? Kayak apa itu? dulunya kan nggak ada, hal ini kan nggak ada. Masa ya itu? Maksudnya belum ada judulnya gitu, walaupun ada kegiatannya. Oh, iya. Nah sebenarnya kegiatan itu udah ada dari dulu. Cuma judulnya tuh apa ya dibilang? Maksudnya lebih pakai mungkin kata-kata bahasa Indonesia ya. Tapi ini juga bahasa Indonesia ya. Jadi kata perselingkuhan. Bahasa Indonesia itu. Nah, selingkuh. Affair Bahasa Inggrisnya. Zaman dulu itu apa? Maksudnya kayak nyeleweng gitu. Nah iya itu Jawa ya. Nyeleweng gitu. Maksudnya kayak istilah pelakor. Itu baru. Kalau Kan selingkuh udah cukup lama. Setelah itu keluarlah pelaku-pelaku ini disebut si ini. Oh iya dikasih deh itu benar. Sebutannya ada. Aku nggak ngerti tapi ya. Kreatif sih untuk nyebutin masing-masing. Itu siapa yang ngasih? Tiba-tiba itu ada siapa yang aja. ngasih sih? Cukup kreatif ya. Siapa yang ngasih? Jadi kayak perselingkuhan sendiri, kegiatannya itu sebenarnya sudah ada dari mungkin sejak dahulu kala. Cuma kan bahasanya nggak ngerti deh ya, maksudnya kayak bukan ini gitu ya, maksudnya bukan dibilang selingkuhan apa kan enggak gitu kan ya, zaman dulu tuh kan nggak ngerti lah ya. Nggak jadi berkembang sih. Cuman kegiatannya ada. Itu dari hubungan yang dua orang yang memang sudah jalan lama terus nyeleweng gimana gitu. Tapi sekarang berkembang nih. Si pelakunya disebut ini. Iya. Pelakor. Yang cowok apa namanya sih? Binor. Perebut bini orang. Binor, iya. Binor, nggak ngerti lah ya pokoknya. Itu kan akhirnya muncul ya di masyarakat kayak istilah-istilah kayak gitu, selingkuh apa segala macem gitu kan. Cuma kayak balik lagi nih, kegiatannya udah lampau, sudah ada dari dulu gitu kan. Dimana kalau kita dengar kata perselingkuhan, lu yang di otak lu apa? Tersangkanya itu siapa? Kaum mana? Iya, kaum Adam gitu. Jadi kita langsung aduh kayak ngerasa sakit gitu, kayak ikut merasakan. Maksudnya, gitu. Iya kan? Kalau misalnya ada cerita pasti tersangkanya itu pasti biasanya di pihak laki-laki. Laki-laki, Padahal sebenarnya juga dua-duanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Benar. Gitu. Jadi laki-laki perempuan itu bisa saja melakukan hal seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Balik lagi alasannya macam-macam. Ya. Walaupun tidak dibenarkan apapun alasannya. Iya benar sih, itu salah. Namanya perselingkuhan itu salah gitu. Iya. Jadi alasannya itu macam-macam. Kayak kalau di laki-laki apa yang bisa lu baca gitu? Kalau dari laki-laki itu biasanya. Kalau laki-laki itu kayak pride-nya dia ya. Pride-nya dia sebagai laki-laki mungkin itu hilang di keluarganya dia. Sikapnya istrinya ke pasangannya itu, ke laki-lakinya itu mungkin istrinya udah nggak menghargai lagi. Dia merasa seperti itu ya. Mungkin kayak gitu. Terus komunikasi itu juga otomatis komunikasi juga ke seks. Ya kan? Nah itu masalah ranjang itu penting nggak penting, tapi menurut aku itu bagian yang penting ya. Maksudnya gini, selain banyak yang bilang marriage life itu nggak hanya sekedar urusan ranjang, nggak hanya untuk urusan perut, istrinya suka masakannya enak, bla 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 gitu ya. Nggak cuma urusan itu. Seks juga adalah salah satu menurut gua faktor yang penting. Kalau di presentasinya tuh seks itu kayaknya masuk di golongan hampir 70% penting. Kayak habis berantem gitu, terus Nggak tahu ya kalau yang lain intimate kayak gitu, udah kayak lumar semuanya. Iya kan? Iya kayak gitu. Cuma nggak tahu ya, maksudnya kalau menurut aku itu juga salah satu yang penting gitu kan. Karena banyak hal-hal di luar sana, nggak usah bohong.
banyak yang bilang karena alasannya bini gua nggak ini nih, bini gua sakit, bini gua macam-macam. Yang lebih maksudnya kategorinya menurut gua kayak sebenarnya apapun itu bisa dibicarakan. Harus sih, iya memang. Banyak ya penyakit seksual di kadang yang perempuan kan jadi kayak kena sih. Kena ya, kan kayak gitu karena kan. Jadi yang terlihat kan perempuan di rumah yang suka jajan siapa gitu, terus pulang ke rumah dia ternyata membawa penyakit, akhirnya jadi kena semuanya. Nah, saat itu merasa kayak istrinya yang salah karena kurang merawat diri. Padahal kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu loh, kayak misalnya istrinya dikira kurang merawat diri. Kita nggak tahu ya hal-hal kayak gitu kan bisa muncul aja karena pencetus-pencetus yang lain sebenarnya gitu kan. Ya balik lagi, semua alasan apapun itu, mau seksnya, mau komunikasi nggak lancar, itu kan memang bukan alasan. Cuma kebanyakan memang kalau menurut aku yang aku baca-baca tuh kaum laki-laki lebih itu mengapa mereka gitu ngelirik. Jadi saya karena itu hal itu. Ya karena mungkin terlihat laki-laki yang actionnya kelihatan apa ya, gimana ya ngomongnya ya. Kalau perempuan kayaknya kan diem gitu loh, dia nggak banyak cerita mungkin. Jadi kalau misalnya dia melakukan perselingkuhan itu jadi kayak nggak terlihat nggak sih gitu loh, dia lebih halus melakukannya nggak gitu, padahal sebenarnya sama ya. Sama aja, laki perempuan tuh sama aja mempunyai laki perempuan tuh sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Kalau mau diambil kesempatan itu, tindakannya sama. Cuma memang mana-mana pasti laki-laki yang menjadi salah satu tersangka utama dalam hal ini gitu kan. Perempuan enggak, padahal bisa jadi juga ya Tik ya. Perselingkuhan terjadi karena ada triggernya di dalam rumah tangga itu. Justru malah gue ngelihatnya ini akibatnya perselingkuhan. Kayak gitu kan. Sebabnya akibat ada pengkhianatan ini, adanya perselingkuhan ini, ya ini semua akibat. Ternyata ada sebabnya gitu di dalam rumah. Antara si kalau laki-laki kan maskulin, perempuan feminin. Nah ini nggak harmoni gitu loh. Mereka kayak masing-masing. Kayak si perempuan yang sisi femininnya ini nggak terpenuhi itu dari rasanya dia nggak diterima, dia nggak, mungkin suaminya jarang untuk ngerayu atau kayak kan udah di sini kalau udah suami itu ya wes lah udah, padahal waktu dulu pacaran, pendekatan romantisnya kayak apa gitu ya. Si suami gimana, calon suaminya ini gimana dia ngejernya gitu kan. Nge-treatnya beda. Kok gimana caranya itu dapat gitu. Tapi begitu udah menikah itu kayak udah hilang pelan-pelan gitu loh. Masing-masing menjalankan tugasnya yang ya dari zaman dulu kan si istri ini melayani, mengorbankan pokoknya untuk suami, untuk rumah, untuk anak. Padahal di sisi lain dia ada kebutuhan sendiri tuh, ya nggak? Iya benar. Karena kalau perempuan tuh alasannya ini ngomong begini karena beberapa teman curhat, benar nggak sih? Beberapa saudara curhat. Kemudian kita baca-baca segala macam, dan kalau kita simpulin memang dua alasan yang berbeda sih sebenarnya, triggernya beda-beda gitu. Yang laki-laki tadi kayak gitu, yang perempuan ya itu balik lagi kayak supportnya kurang, perhatian. Kadang kan seharian di rumah gitu kan, terus suami datang pulang gitu dari kerja. Ya dipikir ya udah dia seharian ngapain sih, nggak perlu gue tanya, padahal perlu banget. Tadi ngapain aja, sama komunikasi itu saling nanya, tadi ngapain aja di kantor, yang satu tadi ngapain aja di rumah, kayak gitu. Iya tadi si adek nakal, tadi adek mecahin ini kan kayak gitu-gitu. Pengen didengerin nggak sih? Nggak penting, maksudnya kan itu kan kejadian yang hari-hari. Buat sisi perempuan itu kayak merilis dia nggak sih dari kesehariannya dia dengerin di rumah, aja. Yang jenuh ngadepin anak, rumah segala macam, dia cuma pengen ungkapin aja gitu. Padahal nggak harus bilang gimana ya, maksudnya terus gimana? Begitu aja udah kayaknya udah ada udah didengerin, udah ada timbal balik gitu loh. Direspon ya ini ya, gue cerita begini direspon sama laki gue. Dan dari laki pun juga mungkin dia juga berpikiran udah gue capek nggak ditanya, ya kan? Itu makanya jadi nggak harmoni gitu loh, kebutuhan masing-masing nggak dilihat. Nah saat ketidakharmonian itu terjadi berbulan-bulan mungkin
udah bakso enak. Berbulan-bulan. Terus tahunan. Nah, di saat itu terjadi adalah pihak ketiga yang jalan di depan, bikin nengok, gitu kan? Sengaja. Nggak sengaja apa segala macam. Mulai apa ya, percikan-percikan, nggak mungkin cinta sih kalau nggak sih, itu nggak kayak mungkin cinta, karena gimana kayak orang pacaran dulu sih, naksir kayak gitu. Ada yang kayak ketertarikan, ini ada yang menarik ya, dari situ bukan cinta sih sebenarnya. Dia cantik, mulai deh biasanya di tahap itu mulai kita membandingkan sama yang kita punya, sama yang kita sudah dapat bertahun-tahun. Baik perempuan mau laki-laki. Iya, biasanya ya. Sekarang gini ya, misalnya tahapan itu perselingkuhan pasti punya tahap dong. Nggak mungkin, yuk pacaran nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada tahap-tahap seperti oke, udah jenuh segala macam di rumah ya. Ini ngomongin laki perempuan udah nggak tuh. Ada kucuk-kucuk mau teman, mau sahabat, mau apa, kan bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Mau temen meeting, mau temen apa nggak ngerti ya. Mau di jalan kesandung. Iya benar, kayak gitu-gitu. Nah dari itu, dari tahap ketertarikan itu pasti ada tahapnya kayak ini, terus ada yang lucu. Ada yang lucu. Terus udah gitu mulai deh membandingkan. Setelah berjalan beberapa minggu atau beberapa hari, pasti dong saling perhatian. Iya. Udah makan. Iya kayak gitu hari ini masak apa? Yang di rumah nggak didapetin. Nggak dapetin. Yang di sana, yang di kantor nggak dapetin. Makan siang di mana? Kayak gitu. Terus mulai nanya hari-hari. Anaknya berapa? Dalam, ya? Nah mulai pembandingan itu, si ini nggak, yang aku punya di rumah nggak melakukan hal ini, gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau bisa kita garis bawahi ya, yang kita nggak dapat saat itu nih, kalau udah mulai di tahap itu ya, loh kenapa nggak mundur terus melakukan hal yang sama, ngerti nggak? Iya. Gitu aja terus ngetriknya ke laki atau ke suami atau ke istri kita gitu. Atau tapi kenapa kayaknya menjadi menjauh gitu loh sama yang udah berjalan lama? Hanya nanti ada perbandingan kan jauh tuh akhirnya. Makin jauh. Ya udah bubar deh. Makin merasa itu jelek, ini bagus ya. Ya udah mulai kayak gitu, udah tangting tuh. Itu sih yang salah kayak gitu, kayak udah mulai membandingkan. Sebenarnya di saat kita mulai ketertarikan dengan orang lain ya, which is orang lain yang mungkin lebih baik menurut kita, itu berarti ada warning kita harus ngapain sama pasangan kita. Sebenarnya kalau kita mau sadar ya, kalau kita mau jewer gitu. Kalau kita mau sadar gitu kayak oh my god, maksudnya udah berarti gue perlu ini, lakukan aja gitu sama pasangan mungkin sama pasangan gitu. Maksudnya kayak ya itu juga kayaknya komunikasi sama pasangan dua-duanya antara si laki-laki dan perempuan itu juga kayaknya perlu dimana didengerin, jangan dijudge, itu juga penting. Jangan dikritik dulu, pokoknya masing-masing biarkanlah cerita gitu loh. Dan lebih terbuka apa adanya. Kadang juga perempuan kan yang nggak enak lah, jaga lah, itu perempuan kayak gitu. Sebenarnya menjadi apa adanya dengan mengkomunikasikan dengan baik-baik aja, ada kok pasti solusinya. Pasti ada sih, sebenarnya kayak aduh yang kayak gini-gini nih memang kalau mungkin di luar sana ada di tahap mungkin sekarang ini lagi menjadi korban. Ya. Pasti rasanya pedih gitu ya, pedih banget. Nah, pasti pedih banget, resah, gulana. Gak karu-karuan gak sih kayak gitu? Karu-karuan, waduh udah gak fokus segala macam, kayak dunia tuh runtuh gitu loh. Pasti udah gak enak makan. Nah yang punya anak juga gak enak dong, anaknya jadi gak diurus. Nyoel dikit emaknya udah gitu. Udah masak gak enak semuanya ya. Yang kerja juga jadi gak fokus, meeting segala macam. Efeknya ngeri banget. Nah efek dari itu kan memang udah banyak ya kita sering denger gitu ya di luar sana efeknya. Terus nah itu loh, kalau kamu begitu, kamu mau nggak sih menanggung konsekuensinya itu gitu loh. Maksudnya pasti nggak dipikirkan di depan itu, nggak mungkin kan, nggak ada ya, nggak kebayang kayaknya. Terjadi kalau gitu. Hal ini kalau aku jalan sama si B ini gitu, maksudnya nanti pasanganku yang di awal itu udah pasti deh hancur-hancuran. Kalau ini hanya pacaran, mungkin masih bisa lah ya, maksudnya. Tapi kalau ini pernikahan, ini luar biasa. Iya, luar biasa. Segampang itu. Nggak segampang itu karena segala hal. Pernikahan itu udah kayak tembok gitu, udah kayak tembok yang kokoh udah gitu, terus kamu ketok-ketok, kamu hancur, nggak pedihnya, gitu loh, kan proak gitu. Jadi kayak menurut aku, jadi gini ya.
satu, kalau misalnya dalam hal itu mungkin jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Kalau selama kamu mau, ini yang menjadi korban ya. Iya. Itu kan kadang-kadang suka nyalain diri, mungkin gue gini ya. Boleh kayak gitu tuh kayak gitu. Tapi kan nggak yang terus turun kayak gitu loh. Iya, ada kalau dia gitu, disakitin terus harus bangun sih. Harus sebenarnya. bangun tapi dong. Ya perlu koreksi diri nggak sih? Gitu koreksi. Pertama itu iya koreksi. gitu. Mungkin sakit hati iya. Balik lagi, gue kurang apa ya? Kenapa ya ini terjadi? Diomongin. Apa yang terjadi waktu gue ngasih ke pasangan gue gitu loh. Kurangnya ini di mana? Itu perlu dilihat lagi. Dan kadang kan orang langsung melihat dia nyakitin gue, dia udah selingkuh, itu udah ketutup tuh dengan perbuatan itu. Padahal kalau mau dilihat lagi, ini sebenarnya akibatnya. Gitu. Ini akibatnya harusnya tarik lagi. Sebabnya apa yang terjadi selama ini di hubungan pernikahan itu kan? Gimana sebabnya? Gimana si istri berinteraksi sama suami, begitu juga sama suaminya ke istrinya gitu. Harusnya dilihat. Harusnya kayak terus gini, sama-sama jujur. Saat mau berbicara, maksudnya oke ya ini udah panas apa segala macem. Akibatnya itu kan memang jelas. Tapi pasti emosi kan dikedepankan. Emosi. Tapi mungkin yang menjadi korban kasih dia waktu, karena dia si korban loh. Kasih dia waktu gitu kan. Kasih dia waktu untuk untuk menata diri, mau membicarakan kembali apa yang akan terjadi gitu loh. Maksudnya nextnya kita mau ngapain nih gitu. Jadi kalau sudah akibatnya itu berarti yang dibahas adalah sebabnya kan, berarti dua orang ini membahas sebabnya. Iya lu nggak pernah pernah bikinin gua kopi. Benar. Terus iya papa juga nggak pernah nanya mama kalau misalnya pulang nggak kasih perhatian gitu loh. Mama ngapain aja, hari ini gimana, anak baik-baik nggak? Iya. Papa sampai rumah main HP. Nah muncul tuh kan dari satu. Terus sebenarnya di list, terus dibicarakan. Betul. Dan jangan egois sih, ya jangan merasa gue harus menang nih, nggak bisa. Pokoknya dia yang salah, dia harus nurut itu kayak jangan sih. Jangan ya. Terus udah gitu kayak maksudnya satu sama lain memang harus jika kamu udah menjadi tersangka gitu ya, dan si korban juga sama-sama kayak introspeksi. Terus kedua kayak memang ingin memperbaiki. Itu juga harus ada ya. Basicnya itu mau diperbaikin apa enggak nih gitu, mau diterusin apa enggak. Ya korban dan tersangka. Iya, tapi kalau emang udah selesai aja kan, ada orang yang kayak gitu kan. Mereka nggak pikir panjang karena udah ini kayak komit yang udah dilanggar. Ada yang kayak gitu. Ini bilang nggak bisa gitu. Itu sebenarnya juga terlalu instan berpikir untuk itu kan. Harusnya ya perlu banget waktu, apalagi namanya menikah yang udah bertahun-tahun. Biasanya kayak gini ya, mengerti bahwa hilaf manusia itu ada. Tapi ada balik lagi kan, kehilapan itu kan ada tolak ukurnya, batasnya dikit-dikit hilaf udah centil aja per kilo gitu. Bilangnya hilap gitu. Tapi ada nggak sih selama pernikahan gue bakalan siap kalau misalnya ya amit-amit namanya manusia ya, kalau misalnya suatu hari laki gue kilaf nih, apa nih yang harus gue hadapin? Iya, gitu. pasti akan punya batasan gitu loh. Yang gue bilang tadi ada batasannya. Gue kesabarannya sampai limit ke 90 mungkin gitu ya. Ya udah sampai situ. Tapi kalau suami kita udah melanggar jauh, nggak bisa kan itu. Kelewatan. Ya udah berarti emang balik lagi, nggak rezeki, nggak jodoh gitu kan. Iya kan, karena bijak gitu ya melihat itu. Tapi memang harus ada. Sekarang gini ya, maksudnya hilap memang hilap. Kadang ya balik lagi kan, salah gua apa? Diomongin. Gue kurang apa sih selama ini nih? Kalau bisa kita jadi korban nih perempuan, gue udah ngeladenin lu malam minta mie, gue buatin gitu kan. Terus walaupun gue udah ngantuk, lu minta pijit, gue pijitin, kurang apa gitu kan? Gitu. Oke, itu mungkin dia merasa itu ini ada hal lain. Mungkin dia utarakan ini yang gitu. Oke, diperbaiki. Dia maunya apa, kita perbaiki. Kita juga maunya apa dong, diperbaiki. Pasti harus semuanya sampaikan semuanya. Diperbaiki. Tapi sampai limit itu tetap aja yang si tersangka makin dekat hubungannya, nggak bisa dijauhin. Terus kita bisa apa? Itu penyakit deh, itu udah nggak berarti mungkin itu jodohnya. Baik sekali ya Anda melihat itu. Tapi sebenarnya kayaknya perselingkuhan itu bukan karena
Ada yang satu karena penyakit, emang dia suka, emang dia hobi. Ada yang emang benar-benar khilaf gitu. Dia berada pada kondisi yang aduh gue nggak sadar terjadi gitu. Ada yang kayak gitu kan. Gitu. Karena mungkin di rumah dicecer apa gimana, istrinya gimana ataupun suaminya gimana kayak gitu. Jadi hal-hal. Tapi memang ujung dari semua ini mau memperbaiki. Mau nggak gitu? Mau nggak dulu gitu kan? Mau nggak jalan bareng-bareng lagi untuk mau memperbaiki gitu. ini gitu ya. Kalau sama-sama bilangnya mau di depan tapi ujungnya tengah jalan ternyata nggak ada effortnya, berarti nggak mau. Mau sampai kapan kan gitu. Pasti orang punya, gue yakin orang punya itu deh, tenggang waktu, tujuan tengah gitu waktunya ya. ada pasti tengah waktu. Pak mungkin dong lu setahun 2 tahun juga menunggu dia nggak punya effort, dia masih sembunyi-sembunyi dengan yang lain di luar sana. Terus kita menangis bombay di rumah kan nggak mungkin begitu terus, habis nih badan, ya selesaikan. Bisa kan kayak gitu gini ya. Lu juga si korban menurut gua kayak ini sih kayak berhak kok bahagia. Oh iya, tiap manusia lah berhak gitu. Iya, benar gitu. Berhak kok ada gitu. limitnya gitu loh. Oke, gue udah memahami, gue udah maafin, gue udah berubah. Ini menurut kita ya. Nggak tahu kalau misalnya pasangan melihat lu belum apa-apa, itu ada kayak gitu. Terus misalnya udah usaha segala macam, misalnya udah minta bantuan dari konsultan mana, perlu gitu itu kan. Jadi kita nggak memutuskan secara apa namanya ego kita, emosi kita gitu. Kita perlu beberapa orang juga kan. Nah kalau misalnya itu juga nggak sampai, ya sudah, kita harus memilih, kita harus bahagia. Gitu, dengan ya mungkin caranya seperti ini. Kadang perceraian dilarang di agama, perceraian menyakitkan, perceraian itu hal buruk untuk anak-anak. Tapi balik lagi, tapinya besar, ibu atau bapak perlu bahagia. Supaya untuk ngurus anaknya. Ini gue nggak bilang ibu ya, maksudnya ibu toh. Misalnya karena kasus di luar sana kan laki-laki perempuan sama aja akhirnya ternyata gitu kan. Sama aja. Jadi mau kaum Adam kaum Hawa itu sebenarnya sama aja. Memang kebanyakan perempuan, mungkin nggak tahu ya sekarang presentasinya ada nggak sih yang ini apa tuh bikin penelitian itu presentasinya mana laki-laki atau perempuan yang lebih belum nemu. Gue sempat lihat sama-sama kok. Oh, laki-laki dan perempuan kurang lebih sama gitu. Dan Indonesia itu peringkat kedua tentang perselingkuhan, baik itu dilakukan perempuan ataupun laki-laki. Berarti kita ini manusia-manusia tidak setia. Apa yang terjadi sebenarnya gitu loh? Manusia kurang setia. Apa yang terjadi kurang bersyukur ya. Kita ini ya. Itu udah balik lagi kok. Nah kayak gitu lagi kan ngeri ya, maksudnya ngeri kayak ya. Gampang banget gitu loh untuk berselingkuh, gampang banget untuk bercerai gitu kan. Bosan Iya, kayak lu bukan pacaran lagi, lu nikah gitu loh. Bosan aja jangan ada nggak lagi? Gitu ya. Aduh, enak banget ya. Kalau gini ya, kalau sebenarnya kamu mencari yang terbaik, dia tidak. Gak ada loh. Gak ada. Walaupun kata yang pertama itu yang terbaik malah. Katanya yang pertama itu. Iya, nggak tahu ya. Maksudnya hal seperti itu mungkin banyak yang bilang memang hal pertama dia yang terbaik biasanya. Cuma kan balik lagi tuh kayak kalau mau nyari nggak ada perkawinan. Nggak ada yang sesempurna itu. Iya, pernikahan pun nggak ada. Pernikahan pun nggak ada yang sempurna. Apalagi pacaran yang ngomongnya nggak akan pacaran ada. Mah manis-manis aja. Justru nggak kelihatan. Itu malah bullshitnya di situ kalau pacaran. Jadi sebenarnya nggak ada. Jadi gimana? Ya sekarang kalau dipikir ya iyalah. Selingkuh itu enak gitu ya kalau orang kata bilang. Apa yang enak ya, padahal kayaknya capek deh sembunyi-sembunyi. Karena ini loh tantangannya itu nggak sih? Tantangannya. Si laki-laki itu yang tertantang dia untuk dan rasa pacaran itu kan memang enak nggak sih Tik? Kalau misalnya di masa kita sebenarnya kalau sama pasangan kita pun enak kalau mau bikin pacaran kita lagi kan yang harus mengkondisikan kita yang harus lebih kreatif gitu. Karena kan memang suami istri yang udah lama itu biasanya jarang banget bukan ini ya, misalnya kalau di Indonesia tuh kayaknya beda ya kalau di luar ya, nggak tahu ya, cuma kalau gue lihat itu kayak lama-lama hamba sudah gitu kan mbah gitu kan udah kayak ini gitu kan. Mungkin budaya kita kali ya kalau orang tua di sini udah tua gitu, ngapain pacaran malu gitu. Itu penting dijaga sampai balik lagi budaya sih. Tapi kalau sekarang orang-orang di sini udah banyak maju, udah banyak lah referensi kita untuk belajar gitu. Gimana. Jadi sebenarnya nggak harus malu ya orang tua, kadang gitu nggak sih? Bos tua nggak mau kemana-mana udah tua gitu lah. Padahal udah
penting perlu Nek, gitu. itu loh Nek, coba Penting ditanya loh, yang Bujai, lebih kok. dalam gitu loh, padahal perlu kan, pengen kan Penting gitu loh itu. pacaran lagi, Makin, duduk bareng berdua itu tuh sebenarnya kalau itu tidak, kita punya anak banyak mau punya cucu banyak itu sebenarnya jangan merubah ya. ya tetap Kalau itu bisa sampai tua tuh ada ada jadwalnya. ya ada aktivitas gitu misalnya ya seenggaknya sebulan sekali lah kalau memang udah umur gitu kan mana berdua nggak ada yang ganggu. Itu buat ngejaga kayak tuh jadwal itu ada nggak itu jadi kayak ngedate gitu kan kayak malam itu jadwal gue mau nih ada itu kan ada rasa-rasa yang seru itu. Walaupun ya maksudnya cuma ke warung pojok jualan gado-gado apa mau kemana jalan apa kalau di Bali kan jalan-jalan di pantai doang gitu kan, maksudnya kayak jadwal itu dari masa muda sampai sekarang indah banget ya kalau ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya itu dibutuhin sama kedua belah pihak. Tapi kenapa saling malu ya, nggak tahu ya laki apa perempuan, kadang yang lakinya mau yang perempuannya gitu gengsinya aja. Ya itu gengsinya tuh kita perempuan tugasnya untuk yang ayo nggak usah gengsi itu tuh harus butuh effort yang kayak gitu. Tapi si laki pun juga yaudah nih perempuan bini gue nih udah berusaha nih untuk ngajak, ya udahlah itu sesekali tuh buat kebersamaan ya udah ikutin lah, walaupun itu cuman jalan-jalan di pantai kayak mau kemana mau duduk-duduk kan banyak tuh ya kayak ruang-ruang hijau di tengah kota itu kan duduk-duduk gitu kan taman-taman simpel aja, cuman emang itu kondisi itu dimana yang ini waktu kita berdua nih gitu loh, kayak ada nggak sih yang kedua belah pihaknya begitu? Maksudnya kadang biasanya cuma satu pihak yang ingin seperti itu. Ya ada pasti. Kayaknya ada tisu juga. Enggak loh, maksudnya pasti di luar sana juga gitu kan. Hanya satu pihak yang ingin begitu. Betul. Yang satu pihak nggak mau. Balik lagi ke karakter orang sih kalau gue lihat ya. Karakter orang, background keluarganya, terus ke belakang belum traumanya dia, itu banyak hal gitu loh. Ya karena gini kan, banyak yang penting nggak penting gitu loh. Ada yang bilang itu penting banget gitu. Buat dia apa sih tuh? Udah di rumah aja nonton TV, nggak gitu sebenarnya gitu loh. Kadang kita nurutin lah maunya pasangan kita, baik itu yang laki atau perempuan, nggak apa-apa nurutin aja gitu. Kayak misalnya kadang laki males ya diajakin ke pasar misalnya gitu atau ke mall gitu. Seneng loh, pasti istri sana suka. Nah iya, tapi buat laki itu apa sih gitu loh, nggak jelas apa gitu. bisa pergi sendiri gitu. Itu sebenarnya nentengin belanjaannya aja udah buat istri kayak yang udahlah nggak usah dibawain macam-macam gitu aja udah cukup gitu. Maksudnya di saat keriuhan itu dia hadir, eksistensinya ada di dalam itu keluarga itu. Banget, ya. Itu kayak kebutuhan dari perempuan ini terisi gitu loh, terpenuhi. Iya itu. Wah ini memang ya panjang panjang banget. Jadi kayak balik lagi kita udah lihat kayak alasan-alasan yang sebenarnya itu nggak boleh menjadi alasan ya, kayak perselingkuhan itu di kedua belah pihak. Terus kedua kayak konsekuensi dari apa yang kamu sudah berbuat gitu kan, perselingkuhan itu gitu kan. Mau si korban, jadi korban juga harus ada konsekuensinya. Ada pelaku juga ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Menyesali itu apa yang dia lakuin. Ya kalau menyesal, kalau enggak dia ngerasa enggak kok, ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Malah play victim, ada yang begitu. Gitu kan, perasaan yang siapa yang berbuat, yang disalahin siapa gitu. Itu ada, itu kayak udah selesai aja deh, udah jelas, itu selesai. Kayak nggak bisa. Soalnya nanti kalau akan ada masalah lain yang bukan masalah yang sama tentang ini aja, gitu mungkin dia begitu lagi. Iya. Jadi kayak udah kayak abusive gitu ya dia. Jadi apa aja dia kayak udah play victim. Mungkin itu akan dia di pertemanan juga kayak gitu. Bisa jadi. Jadi kayak udah. Ya, yang kayak gitu udah selesai aja, udah jelas, itu nggak bagus gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya cinta gimana gak? Kalau cinta itu juga ada logika. Lu udah disakitin nih gitu, lu udah ngesot, lu udah jadi keset gitu kan, terus tapi masih ada rasa tuh di situ. Itu apes. Itu logika saya gini ya, maksudnya kayak balik lagi mungkin si boleh dibilang korban ya. Maksudnya mau dibilang korban sih, ya maksudnya yang merasakan hal ini mungkin dia kurang apa ya, kalau gue bilang kayak punya panjang perut, punya panjang kesabaran, panjang usus, panjang usus. Kan balik lagi tuh kayak tadi
tenggat waktu orang beda-beda, kesabaran orang itu beda-beda. Kalau misalnya si pelaku misalnya sudah melakukan hal yang tadi kita bahas itu tentang selingkuh dan lain-lain, si korban masih mau menunggu, berarti usus itu masih panjang, perutnya masih itu. Sampai mana, ya kan? Seandainya itu kasusnya kan, gitu kan? Ya, which is kayak gitu-gitu tuh apa ya? Kita akan tahu nanti akhirnya, endingnya tuh pasti ada, Tik. Ada ya? Pasti ada endingnya. Walaupun itu prosesnya lama. Kayak orang perceraian, pernah nggak dengar perceraian udah udah sampai berapa tahun gitu? Iya, kayak baru 50 baru cerai. Gitu baru cerai kan? Itu sebenarnya kan bukan di tahun-tahun di tahun-tahun menjelang 50, justru mungkin di tahun-tahun 20, 30. Bener, dia mungkin di situ coba bertahan, itu coba lagi, jatuh lagi gitu, akhirnya ending up-nya itu. Kan? Jadi semua itu pasti ada endingnya. Aku yakin kayak aku ngerasa kayak gini sih ya, semua ada akhir, ya kan? Semua ada dari suka ketemu duka, dari duka ketemu suka. Udah pasti gitu aja. Rezeki, kalau emang dia memang nggak jodohnya, rezekinya sampai situ ya rezekinya kamu sampai situ sampai untuk memiliki dia. Harus berlapang dada, emang dia bukan buat aku, dia bukan kan? Milik aku. Itu entah jodohku sampai di situ. Entah umur berapapun loh ya itu ya. Iya. Karena memang sayang ya. Kayak cuma-cuma aja berarti rumah tangga. Iya, kayak gitu. Tapi itu proses, nggak bisa dibilang cuma-cuma. Tuhan punya maksud gitu. Iya kan? Sih, belajarnya aja kita mungkin gini loh kayak, wah ini prosesnya harus dipanjangin supaya bener-bener membuka. Selama ini kan ketutup semua. Benar, iya. Buka. Ini belum ngerti nih. Dalam maksudnya dikasih masalah ini sama-sama belum pada ngerti. Buka lagi, proses lagi. Terus. Dia mungkin terlalu cinta sama dunia dalam artian pasangannya, akhirnya sama Tuhan, lu terlalu memilih dunia banget atau terlalu cinta banget gitu loh. Jadi ya udah selesai aja. Mungkin ada pelajaran di situ. Ada pelajaran di situ. Jadi makanya proses itu balik lagi sih. Tentang itu. Cuma maksudnya kalau kita di tahap itu memang harus benar-benar hati-hati. Kita misalnya di dalam kondisi diselingkuhin gitu ya. Hati-hati banget sih memilih keputusan. Iya. Memang orang salah, memang orang itu memang sakit, memang aduh kayak nggak bisa diterima banget ya. Nggak bisa dong hal seperti itu memang lebih baik jangan langsung ngambil keputusan ya. Lebih baik berdiam diri atau ya menjauh sesaat gitu karena kayak konteksnya ini kan pernikahan, perkawinan, jadi gimana caranya kalau bisa diselamatkan gitu. Iya dong. Memang sakit tapi ya siapa tahu di kemudian hari itu akan jadi lebih baik. Si pelakunya, hey, sadar penyakit apa iseng atau hilaf gitu, semuanya salah emang sih. Iya, semua salah. Cuma maksudnya gini ya, lu hidup tuh jangan terlalu apa sih kayak ya mbok jangan kok nyakit-nyakitin, apalagi ini pasangan. Lu hilaf kok, aku nggak sengaja, gimana gitu alasannya. Waktu itu aku kandung dibantuin gitu. Oke, hilaf. Nah, hilaf kan ada jedanya ini gitu kan, maksudnya sampai kapan. Tapi kalau terus-terus lu bilang hilaf ya kagak lah. Itu penyakit berarti. Perasaannya aja lu hilaf gitu, padahal enak kan ternyata kan ada hal baru yang udah bertahun-tahun nggak ditemuin kayak gitu. Janganlah ya. Gimana rasanya kalau misalnya kita digigit juga gitu loh jadi manusia gitu empati ya. Simpatinya itu muncul pasti kayak lu kalau dicubit gimana kan kayak lu kok bisa, apalagi hal seperti kalau semoga semua orang bisa ya, pasti bisa sih sebenarnya, cuma kadang ada beberapa orang yang tidak menempatkan gitu loh, kayak kamu dikasih rezeki ini lu seneng gitu ya, terus kalau kamu ngasih itu ke orang pasti senengnya sama kan gitu. Sama pun kayak gitu loh, sama badanmu tuh enak apa enggak, sakit apa enggak gitu. Sama aja kayak kalau dicubit tuh, kalau dicubit gimana kalau semua orang kayak gitu udah ini kali ya nggak ada udah nggak ada empati, mati udah tuh hati gitu. Empati maksudnya gitu, memanusiakan manusia penting banget sih di sini. Kasian lah. Ya, makin hari kayaknya udah hilang. Tapi gimana dong kalau aku bosen? Emang udah nggak ada hasrat aja, nggak nafsu? Ya nggak usah nikah lah. Nggak udah nikah ini gimana caranya coba? Sebenarnya gini ya, kalau diomongin dia harus bertanggung jawab gitu. Mau apa? Harusnya di awal dia mau nikah itu dia harus tahu ini bakalan hidup 24 jam ketemu. Karakternya yang gimana, kayak apa, jelek baiknya itu akan ditemuin gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuman bosen lah atau ada salah yang dikit dari pasangan kita. Kalau bilang misalnya gitu nggak nafsu, ya coba diomongin. Gimana caranya kalau nafsu, beliin kek lingerie. Itu perawatan. Jadi kayak yang bayarin kayak istri gue tuh tanggung jawab
gue misalnya gue jadi laki gitu atau terus sebaliknya gitu. Jadi rawat deh itu laki lu, rawat deh itu istri lu gitu loh. Seakan-akan ya ini barang gue gitu yang harus tetap bagus. Iya. Kadang kan cowok juga pengen digituin ya, cakep. Kayak perempuan kan yalah dibelanjain gitu ya. Laki juga kayak gitu. Ya coba pakai ini ya parfum yang ini enak nih baunya, beliin dia parfum atau enggak ya kumisnya di ini dong, dicukur rambutnya. Tapi kan ada yang timpang gitu loh, baik itu lakinya atau perempuannya kan. Ada yang perempuannya benar-benar merhatiin nih lakinya, mau itu penampilannya, kesehatannya, terus apanya lagi olahraga segala macamnya. Tapi si lakinya enggak dia enggak ngurus perempuannya. Gitu. Cuman ngomong aja, ih gendutan loh kayak gitu. Itu kan jadi kayak itu sebabnya tuh kayak gitu. Itu penyebabnya juga. Apa salahnya sama-sama gitu. Ada bener ya kalau dibilang ini dari sisi perempuan ya. Perempuan itu sebenarnya menurutku dibilang manusia rumit, tapi kemauannya simple sebenarnya. Kan cuma pengen diperhatiin, cuma pengen ada support system. Oke, lagi. Terus hanya ingin apa ya? Maksudnya didengar. Terus apa lagi? Itu simpel ya, transferan dan bla bla bla. Itu tuh ada beberapa wanita itu hanya menginginkan itu loh, uang bisa kita cari sama-sama, asal lo kita sama-sama memenuhi hal-hal itu. Jadi kalau dipikir-pikir loh ya. Itu ekonomi finansial itu juga pengaruh juga di hubungan itu juga. Jadi kayak komunikasi dan seks juga, finansial juga, terus apalagi nggak dianggap, nggak diperhatiin itu juga, itu penyebabnya itu. Nah karena laki-lakinya udah kerja keras tuh, istrinya nggak bisa ngatur. Isinya kok cuma dapat segini? Itu dia tuh. Pengen nyubit ya di bibirnya ya. Nah itu gimana coba kalau ya itu kan balik lagi, maksudnya kan si laki ngerasa direndahin kan, martabatnya udah banting tulang segala macam, kok nggak ada tulus nih gitu. Ya, rewardnya ya dari istri gue nih yang udah jelas teman hidup gue yang harusnya support segala macam. Baik perempuan juga begitu, pengen disupport gitu ya, udah dah. Jadi sebenarnya sama ya, balik lagi satu komunikasi deh. Komunikasi itu sebenarnya emang hal di atas segala-galanya sih. Dan menurut gue kayaknya rasa aman dan rasa bebas itu ya, bebas yang dalam artian sesuai komit ya, nggak sembarangan gitu. Jadi aman dalam artian ya gimana lu bikin aman istri lu, suami lu, dalam artian ya silakan dia mau berkarya itu harus disupport. Dia mau misalnya kerja atau dia mau mengekspresikan diri apalah yang dari sisi kebutuhan perempuan dan laki-laki itu dipersilakan gitu. Terus bebasnya juga ya itu juga bebas yang bertanggung jawab. Bebas yang bertanggung jawab itu saling-saling semuanya. Ya kalau misalnya dari laki perempuan juga nggak mau terlalu diginiin ya, dikungkung gitu loh. Ya kan nggak boleh ngapa-ngapain. Nah laki apalagi kan, laki juga nggak mau. Di perempuan pun sebenarnya juga kayak gitu, asal dikasih kepercayaan, kasih dia kebebasan yang bertanggung jawab, aman dia dipercaya, diperhatiin, diemong, diayomi, itu juga ya mudah-mudahan sih enak semuanya. Jadi sebenarnya kayak suami istri pun ya sampai beberapa tahun itu bilang cinta itu, paham nggak cinta itu apa? Kan kadang nggak gitu ya. Cinta apa sih? Cinta itu kepercayaan kalau menurutku. Jadi kalau lo masih nggak percaya, ya nggak cinta. Jadi cinta tuh udah kayak brok gitu loh, ngasih kepercayaan 100.000%. Oke. Tapi kadang kan memang suka ganjil-ganjil iya. Itu berarti cinta lo ke dia juga belum. Gitu. Gue sering baca. Tapi masalahnya kalau kita udah cinta, terus ada tuh yang emang dari pasangan kita tuh kayak bikin kita bimbang dengan kepercayaan yang kita kasih gitu loh. Kita udah ngasih nih cinta itu kepercayaan ya, tulus yang udah kita kasih, tiba-tiba ada aja yang bikin kita apa sih kok gini ya. Gitu. Nah itu. Makanya jangan cinta-cinta, mendingan cintanya udah ke yang menciptakan kita aja sama diri kita. Iya benar. Jadi kayak walaupun berumah tangga atau pacaran sekalipun ya, maksudnya kadarnya itu memang harus kalau dioret-oret tuh presentasinya tuh jelas. Jangan full ini, full ini, yang ini gitu loh kayak. Kayak menurut gue emang bener, kayak yang menciptakan kita harus ke diri kita. Diri kita nih harus dulu harus mencintai diri kita, baru deh ke orang-orang sekitar kita, mau itu pasangan, anak, orang tua, teman segala macam. Itu sih gitu. Jadi pada saat kita dikecewakan, dilukai,
nggak terlalu menoreh hati nggak sih? Karena kita udah karena kuat, kadarnya kita udah atur di awal. apa rasa yang kita punya ini udah kuat ke Tuhan sama ke diri kita. Gitu. Nggak bisa lu terus-terusan mau nyakitin gue misalnya itu kan. Ada kita bisa itu Kadarnya untuk membentengi diri gitu. Tapi kalau udah kadung sih Ya udah mau gimana juga. ya udahlah kalau gitu ya. Yaudah ya guys, kali ini kita cukup sampai sini dulu. Kayaknya seru ya kalau ngomongin kayak gini. Ini dari apa ya, maksudnya kayak kita ngebahas perselingkuhan ini bukan membenarkan, bukan juga maksudnya bilang apa ya, mengiyakan, membenarkan atau enggak menolak sekalipun itu terserah kalian lah ya gitu kan. Saya urusannya. Tapi jelas itu salah gitu namanya. Kita cuma tahu itu salah. Melawan gitu, itu jelas salah gitu. Dan jangan menyalahkan karena dia gue begini gitu. Enggak sih. Enggak. Balik lagi ke diri kita yang bertanggung jawab ini ya dua manusia ini. Kalian bertanggung jawab ya menjalanin rumah tangga itu harus gimana gitu. Jangan satu lagi drop misalnya, lagi apa, dia ada masalah, akhirnya dia nggak bisa ngasih ini kebutuhan lo, jangan langsung dijudge, jangan langsung diambil keputusan dia jadi begini sih gitu. Sering-sering koreksi diri lah, sering-sering koreksi ngobrol. diri penting ya, maksudnya harus berbesar hati untuk bisa mengkoreksi diri, itu penting banget. Jadi kayak ngerasa enggak, gue bener lah, siapa bilang gitu kan, siapa bilang gitu kan, orang manusia gudangnya salah. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan itu kan. Ya wes kalau gitu ya. Sampai jumpa lagi di tuturan cerita podcast selanjutnya dengan topik-topik yang berbeza setiap harinya. Jadi gimana nih? Kalau ada yang mau kritik nih, wah kayaknya ini nih kurang panjang lagi ngebahas perselingkuhan gitu. Ya, atau nggak terima gitu. Sebagai kaum Adam dan Hawa ada yang nggak terima. Kalau ini kan balik lagi ke versi kita, kalau menurut kita tuh kayak gitu sih gitu ya. Kemana mau ngemail kalau mau ngemail? Ngemail kalau misal ada topik tambahan lagi ide yang lain bisa kirim email di tuturancerita@gmail.com. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube kita gitu. Semoga apa yang kita omongin tadi bisa semoga bermanfaat lah. Walaupun sedikit gitu ya. Kita cuma sharing ya di sini, cuma cerita-cerita karena basicnya emang mau cerita-cerita aja sambil ngopi-ngopi dari sudut pandang kita. Jadi seperti biasa, bercerita dengan hati, melihat dengan hati, bercerita lewat rasa. Sampai jumpa. Catch me if I fall.